Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan pada pagi ini kita semua akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Kita mulai. Doa selesai. Salam pada Pak Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, tentunya kamu sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi ini dengan baik. Untuk selanjutnya anak-anak semua, tolong Bapak ingin mengecek kerapian kamu semua. Semua sudah pakai baju yang rapi ya? Tolong dibetulkan dasinya. Ya, tolong dibetulkan kancingnya. Setelah dicek dengan rapi, tempat duduk dirapikan supaya kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Bapak akan mengecek kehadiran kamu semua pada kelas 8C ini, yaitu coba saya panggil nomor 1 Alfiano Lindung Mahkota Buana ada? Ya, yang kedua Alan Bagus Saputra. Yang ketiga Amel Ayuning Pratiwi. Ada. Yang keempat Aprilia Setianingsih ada? Yang kelima Asyifa Putri Ramadhani. Yang keenam Azamzam. Yang ketujuh Danang Bayu Saputra. Ya, ketika semuanya sudah hadir, semuanya sudah komplit. Bab 2 kita mulai supaya kamu tidak ngantuk, bisa mempunyai badan yang fresh. Mari kita ice breaking dulu. Kita berdiri bersama. Ayo anak-anak, kita berdiri semua. Supaya kamu bisa fokus ke pembelajaran dan fresh pemikirannya, bisa menerima pelajaran dengan baik. Mari teduhkan Bapak untuk melakukan ice breaking. Ayo kita bersama-sama ya. Itu mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, cukup. Terima kasih. Kamu masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Ya, minggu kemarin kita telah mempelajari terkait dengan materi lam jalalah dan hukum bacaan roh. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran berikutnya bab 2, yaitu terkait dengan meyakini iman kepada Allah, menjadi generasi Al-Quran yang toleran. Itu pertanyaan yang pertama terkait dengan apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja kitab-kitab Allah dan kepada siapa kitab itu diturunkan? Siapa yang bisa? Coba. Saya Pak. Ya, coba. Belajar dan mempelajari Al-Quran, menghormati kitab suci lainnya, mengamalkan ajaran Al-Quran, menyelesaikan kebaikan dan menghargai perbedaan agama. Ya, betul. Ya, Mas Pali dijawab dengan tepat. Sebutkan contoh perilaku generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Siapa anak-anak yang mampu menjawab? Saya Bapak. Ya, coba dibaca. Mempelajari dan memahami makna dari Al-Quran. Toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan tolong. Anak semua perlu Bapak jelaskan bahwasanya sebelum pembelajaran kita harus tahu tujuan pembelajaran pada pagi ini. Saya berharap dalam pembelajaran materi yang kedua ini, meyakini iman kepada kitab Allah, kamu bisa menjelaskan mana iman kepada kitab Allah dengan benar. Yang kedua, saya berharap
kamu bisa memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Yang ketiga, saya berharap kamu semua mampu menjelaskan bagaimana cara mencintai Al-Quran. Dan seterusnya, paling tidak kamu mampu membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab Allah terdahulu dengan benar. Selanjutnya, kamu mampu memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi ini. Sebuah materi pembelajaran tontonan video ini. Bisa dipelajari ya, coba diamati. Membentuk kamu menjadi beberapa kelompok, ya. Tolong kamu semua bisa menempatkan diri untuk menjadi 4 kelompok. Ini menjadi kelompok 1 ya, kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3. Dan Bapak akan membagikan LKPD sebagai lembar bantu kamu untuk berdiskusi. Ini kelompok A, kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kamu tentukan sesuai dengan pendapat dan pemahamanmu. Paling tidak kamu harus memahami nama kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Ditulis nomor 1 siapa? Katakanlah nomor 1 kitab Taurat. Terus nama rasul penerimanya siapa? Terus tempat diturunkannya itu di mana? Terus waktu pada masa abad keberapa? Selanjutnya kamu bisa mengisi isi pokok kandungan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul itu. Jadi ada beberapa poin yang perlu kamu bisa mengerjakan. Untuk itu saya kasih waktu kira-kira 20 menit. Nama kitab apa? Terus nama rasul penerimanya siapa? Kalau bisa. Terus tempatnya di mana ketemuannya Nabi itu, rasul itu. Terus waktunya kapan? Pada abad keberapa beliau menerima wahyu atau kitab itu? Dan jangan lupa untuk mengisi kandungan kitab yang didapatkan oleh para rasul itu. Ada yang dipertanyakan? Ayo,
setelah kamu berdiskusi tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, kamu sudah belajar kelompok, pendapatnya masing-masing. Untuk tindak lanjutnya, coba saya mohon masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok menyampaikan apa yang menjadi pendapat temanmu antara satu kelompok itu. Coba ada mewakili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi dari kelompok kami dengan anggota bernama saya Putra. Nomor 1, nama kitab Taurat, nama Rasul Nabi Musa alaihi wasallam. Waktu abad 12 sampai 13 sebelum Masehi. Isi pokok berisi UU pemutusan perkara Bani Israel atau Yahudi. Nama Kami dari kelompok 2 yang beranggota, nama saya Dian Dwi Aryani. Saya Siva. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kedua, Zabur. Nama Rasul Nabi Daud alaihissalam. Tempat Yerusalem, Palestina, Bani Israel. Pada waktu abad ke-10 sebelum Masehi. Isi pokok dari Zabur, nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Ketiga, Injil. Nama Rasul Nabi Isa alaihissalam. Tempat Nazaret dan Yerusalem, Palestina, Bani Israel atau Yahudi. Pada waktu abad ke-1 Masehi. Isi pokok dari Injil menyempurnakan isi Taurat, memberantas syirik dan berhala. Keempat, Suhuf Musa dan Ibrahim. Nama Rasul Nabi Musa dan Ibrahim alaihissalam. Tempat Gunung Sinai dan Palestina atau Mekah. Pada waktu abad ke-13 sampai 20 sebelum Masehi. Isi pokok dari Suhuf Musa dan Ibrahim, perbuatan manusia akan diberikan balasan. Manusia hanya akan memperoleh apa yang diusahakannya. Kelima, Al-Quran. Nama Rasul Nabi Muhammad SAW. Tempat Mekah dan Madinah seluruh manusia. Dari yang telah dipaparkan, anak-anak semua, apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan tentang hasil diskusi kelompok 2 ini? Ada? Tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota, saya Amel, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai, Mesir, Bani Israel atau Yahudi pada abad ke-12 sampai 13 sebelum Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Madinah. Diturunkan pada waktu 23 tahun 610 sampai 632 Masehi. Isi pokok tentang Al-Quran ini adalah isi Al-Quran membawa kebenaran, membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, mengganti syariat yang ada di kitab sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, anak-anak, telah disampaikan hasil kelompok yang ketiga ini, kira-kira bisa dipahami apakah ada yang ingin bertanya atau beri tanggapan? Bisa dipahami ya? Ya. Dari kelompok 4 yang beranggotakan bisa. Saile bacakan hasil diskusi kami. Al-Quran Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah seluruh manusia pada 23 tahun 610 sampai 623 Masehi. Hasil kelompok yang keempat, ada pertanyaan mungkin anak-anak semua bisa menanggapi? Sudah bisa dipahami ya? Setelah kamu menyampaikan hasil diskusi per kelompok tadi, selanjutnya dari ya demikian anak-anak, untuk selanjutnya setelah kita mengikuti pembelajaran pagi ini, tentu ada yang perlu kita sepakati untuk evaluasi bersama. Hasil kesimpulan dari kelompok kami, iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memahyukan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk hidup. Kitab-kitab tersebut adalah kitab
Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, meyakini kebenaran Al-Quran, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik dan menghargai serta menghormati perbedaan antara sesama manusia karena Allah menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Ya, itu hasil kesimpulan pembelajaran pagi ini anak-anak semua. Kembar bantu untuk mengevaluasi, merefleksi pada pembelajaran pagi ini ya anak-anak semua. Tolong nanti kamu bisa menulis dari lampiran instrumen penilaian sikap, pengetahuan, performa yang telah kita lakukan bersama. Jadi kamu bisa mengisi, kalau memang nomor 1 penjelasannya, kamu bisa memberi checklist. 1 itu nomor 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, yang keempat sangat setuju. Jadi kita bisa merefleksi bersama. Kedepannya kamu bisa menjadi generasi yang hebat, generasi pencinta Al-Quran, semangat Al-Quran, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh kedepannya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mari kita tutup dengan bacaan penutup majlis, kafaratul majlis. Mari kita bersama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.